Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu setia bersama Surau Perempat dari Padang. Istilah matangku saya pinjam ya. Kearifan lokal Minangkabau hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan kajian-kajian yang tentunya setiap minggu akan selalu menarik ya. Karena kita akan mencoba menggali terus ya, mengulik terus ya kearifan-kearifan lokal yang tersimpan selama ini di bumi ranah Minang ini ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bicara bersama Mak Tuanku dalam topik kearifan lokal dalam kaba populer di Minangkabau yaitu Cindomato. Nah, pagi ini yang tidak kalah menariknya adalah kaba Anggun dan Tongga. Nah, Anda para pemerhati budaya, para pencinta budaya Minangkabau, pencinta seni Minangkabau, pasti sudah pernah dengar apa ya istilahnya sajian mungkin lewat randaikah atau lewat rababkah ya atau lewat dendangkah cerita sebuah atau seorang tokoh yang ada dalam kabar Minangkabau bernama Anggun dan Tongga. Namun jujur juga, saya secara utuh ini belum begitu dapat ini ceritanya tentang Anggun dan Tongga ini, tapi soal ketokohannya sudah saya ketahui. Nah untuk itu menarik sekali dan sebenarnya kita pagi ini coba ulik bersama Mama Tuan Kemengkudun kita yang sudah hadir di sambungan link Zoom Perempat RRI di Padang ya. Lagi-lagi kepedulian beliau untuk surau Perempat ini luar biasa di sawah beliau ya di UIN beliau masih menyempatkan waktu untuk bersama kita melalui Zoom ya. Untuk itu jangan sia-siakan sebenarnya kesempatan ini. Silakan nanti ada ikut bergabung di 0751812414 ataupun di 0811660980 untuk memperluas perbincangan kita tentang Anggun dan Tongga ini ya. Dan untuk pendengar Anda juga bisa saksikan ke perbincangan kearifan lokal Minangkabau ini melalui live streaming Pro4 RRI Padang ya, dan juga nanti setelah selesai bisa Anda buka kembali di channel YouTube Pro4 RRI Padang. Baik, Dun Sana Paranga, sebelum kita ke dialog ataupun ke perbincangan bersama Mak Tuanku, saya akan sapa dulu kehadiran beliau di link Zoom Pro4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya, Bung Adit? Wah, mantap sekali, Mak. Badagok badantang. Oh, Baik, Mak Tuanku sehat, Mak ya. Alhamdulillah. Ini di sela-sela kesibukan sawah ini untuk menenangkan pikiran. Iya, benar, Mak. Baik, Mak, pagi ini seperti yang saya antarkan tadi, kami ini ingin tahu, Mak, pengen dapat sesuatu ini ya dari kaba ya yang juga lumayan populer di Minangkabau ya, samalah dengan Cindomato minggu lalu yaitu Anggun dan Tongga. Saya sudah lama nih dengar nama tokoh ini, Mak, Anggun dan Tongga. Namun sebelumnya sebelum kita lebih jauh, kalau Mak Cindomato itu kan menurut sejarahnya memang ada gitu ya, Mak ya. Artinya memang bagian dari kerabat Pagaruyuang gitu ya, Mak ya. Selain Mak dan Tuanku juga ada Mak Cindomato gitu ya, dan seterusnya tokoh-tokoh Pagaruyuang terkenal selain Bunda Kanduang begitu ya, Mak. Nah, sementara kalau Anggun Nantongga ini sendiri gimana, Mak? Apakah ini juga sebuah tokoh settingan realitas kehidupan Minangkabau masa lalu atau cerita-cerita rakyat dan menurutnya, Pak? Gimana, Mak? Sebelum kita ke ke pembahasannya. Baik, terima kasih, Bung Adit. Ya. Jadi dalam kabar tarikh itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama dikatakan kabar tarikh Batang, kemudian tarikh Dahulu, kemudian tarikh Kudian, dan ada kabar tarikh Lunui namanya. Nah, yang populer itu adalah kabar tarikh Lunui, terutama Cindomato dan Anggun dan Tongga. Nah, yang harus dipahami, masing-masing kabar ini berdiri sendiri dan mengembangkan pengaruh di tengah masyarakat secara berbeda. Kalau Cindomato itu pengaruhnya tentang riwayat kerajaan Pagaruyung dan kehebatan Bendo Kanduang.
Ya, eh, kemudian eh, terkenalnya Cinduamato itu di arena kesenian seni Randai. Nah, di Randai lah Cinduamato ini terkenalnya. Eh, Khusus untuk Anggunan Tongga itu ada gelarnya Anggunan Tongga Mage Jabang. Oh, jadi Magak Jabang itu gelarnya Anggunan Tongga ya, Mak ya? Gelarnya Anggunan Tongga. Saya pikir Nah, itu tokoh lain lagi nih Magak Jabang. ya, Mage Jabang itu gelarnya. Dan terkenalnya bukan di Randai, tapi terkenal di seni yang lain. Namanya Si Jobang. Ya. Jobang ini justru terkenal bukan di wilayah peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pariaman dan Tiku Pariaman Artinya istilahnya. settingan lokasinya, Mak ya? Lokasinya di Tiku Pariaman. Tiku ya. Dan yang terkenal Si Jobang itu justru di Luhak 50 Koto, di Payakumbuh dan sampai ke Kampar sana. Dalam bentuk tuturan. Tuturan itu dengan alat pengiring hanya biasanya pakai kotak korek api yang dijentik. Nah, kemudian berkembang dengan kecapi. Nama pertunjukannya itu Si Jobang dengan dendang. Tidak ada alat musik lain dulunya, cuma dengan korek api saja. Si Jobang itu didendangkan biasanya tengah malam sampai subuh tentang cerita Anggun dan Tongga Mage Jabang. Kalau orang Payakumbuh membaca Jabang itu Jobang. Jabang ya. Maka kegiatan itu dikatakan atau kesenian itu dikatakan Basi Jobang. Oh, jadi Basi Jobang itu berawal dari kutipan nama gelar. Dari Anggunan Tongga. Oh, gitu ya. Jadi, Saking populernya ya, kegiatan Mak ya. seni. Saking populernya Anggunan Tongga ini sehingga ujung namanya diambil jadi sebuah kesenian gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Dan itu masih berkembang sampai sekarang dengan berbagai alat musik. Nah, si Jobang ini khusus di daerah 50 kota sampai ke Kampar, sampai ke daerah Melayu. Bahkan cerita Anggunan Tongga ini juga disadur oleh masyarakat Melayu menjadi cerita yang mirip, dikatakan Anggun Cik Tunggal. Itu Iya. Melayu. Anggun Cik Tunggal dia dibahasakan ya, Mak ya. Nah, walaupun agak berbelok-belok ceritanya sedikit, tidak sama persis dengan Anggunan Tongga, tapi mereka mengakui Anggun Cik Tunggal itu merujuk kepada cerita Anggunan Tongga. Begitu Bang Adit. Begitu, Kemudian ada perbedaan sedikit dengan Cinduamato. Cinduamato itu berfokus kepada kerajaan Pagaruyung dengan Bundo Kanduang dan Dang Tuanku serta Basampe Balai. Kalau Anggunan Tongga ini dianggap ceritanya lebih duluan, lebih tua, karena ceritanya bukan dengan kerajaan Pagaruyung, tapi kerajaan Dusun Tuo atau kerajaan yang lebih tua lagi, Pasumayan Koto Batu. Karena Anggunan Tongga dikatakan dia adalah cucu dari Datuk Bandaro Kayo, Tangkai Alam Minangkabau di kerajaan Pariangan. Jadi kerajaan Pariangan ini mempunyai Sapieh Balahan. Sapieh Balahan itu artinya kerajaan saudara yang perempuannya ke sana di kerajaan baru itu dikatakan Sapieh Balahan. Jadi Bung Atit, kalau ada saudara ibu di tempat lain itu namanya Balahan. Oh iya, kalau balahan saya pernah dengar, Mak. Istilah itu balahan saya di sana, balahan saya di sana. Cuman kalau sapieh ini memang masih agak asing nih. Sapieh balahan gitu ya, Mak ya. Sapieh Balahan itu artinya anak saudara ibu. Anak saudara ibu. Dari kerajaan di Pariangan atau kerajaan Pasumayan Koto Batu. Jadi di Pariangan ini sudah ada kerajaan juga ya, Mak, sebelum ke Pagaruyung ya? Ada nama kerajaannya Pasumayan Koto Batu. Apakah itu ada hubungan dengan turunnya Maharaja Dirajo dari Gunung Betul, Merapi itu, Mak? betul. Oh. Sri Maharaja Dirajo ini kan turun di sana diambil Sumando oleh Datuk Suri Dirajo. Lalu anaknya Datuk Tumanggungan setelah tua dia berangkat ke daerah Tiku Pariaman dan berdiam di sana, namanya di Kampuang Dalam. Dikatakanlah beliau Rajo Tuo itu dalam tambo Bungkanan Piawai. Jadi ada tambo khusus Tiku Pariaman itu dikatakan tambo Bungka Piawai. Bahwa Rajo Tuo itu bersemayam di Kampuang Dalam di Pariaman, Tiku Pariaman. Datuk Katamanggungan, Mak ya.
cerita Anggunan Tongga itu. Berarti Datuk Katamanggungan yang ke Pariaman gitu ya, ke Tiku Mak ya. Betul, betul, di masa Ah, tuanya. Maka dikatakan Rajo Tuo. oke oke. Nah, itu hanya kaitan dengan kerajaan, sehingga Anggunan Tongga juga berhak mendirikan kerajaan di Pariaman, itu ceritanya. Berarti Anggunan Tongga ini anak dari Datuk Katang, Keturunan turunan ya. kesekian dari Oh, Datuk begitu. Bandaro Kayu, Iya. turunan Datuk Katumanggungan. Bukan anak langsungnya, bukan bukan. Bukan, bukan, Oh, bukan. mungkin cucu atau cicit gitu lah, Mak ya. Ya, tidak dijelaskan Ah, keturunan keberapa. Ada yang mengatakan oke. keturunan kedua, ada yang keturunan ketiga. Baik, baik, baik. Ya, udah jelas nih ya ranjinya ya. Oke. Oke, Mak. Ranji dengan kerajaan. Ya, berarti memang seperti pertama awal tadi ini real nih, Mak ya. Apanya? Tokohnya. Eh, Kemungkinan tokohnya dulu real, kemudian karena berkembang dalam Kaba, dia banyak bunganya berkembang. Begitu ya. Oke. Ceritanya Itu. yang ceritanya berkembang dengan bunga-bunganya tapi tokohnya real gitu ya, Mak ya. Tokohnya kemungkinan besar real, Real. karena nagarinya itu yang disebut di Kampung Dalam, Padusunan itu, Sungai Garinggiang itu ada. Dan Ada. sebagian gelar dari tokoh-tokoh cerita itu masih ada sampai sekarang. Iya, iya, iya. Ada Nangkodobaha, eh, ada Gondan Gondoria, Ya, bahkan Gandoria. dijadikan tempat gitu ya, Gandoria ya, Mak ya. Gondoria. Nah, Gandoria. Baik, baik. nah. Baik, menarik sekali Mak. Tanpa disadari kita masuk ke ranji apa ya? Tambo Nagari jadinya. Jadi itulah salah satu kearifannya, Bung Iya, Ade, iya, bahwa iya. Kaba Anggunan Tongga ini juga menjelaskan silsilah nagari di Tiku Pariaman itu. Jadi nagari Tiku Pariaman itu dibagi dua wilayah, wilayah Ildia dan wilayah Mudia namanya. Nah, dan wilayah Ildia ini tempat eh, tokoh Anggunan Tongga ini lahir dan dibesarkan. Dia kebetulan lahir dalam keadaan piatu, ibunya meninggal dan bapaknya kemudian pergi meninggalkan kampung, bertapa di Gunung Ledang namanya. Gunung Ledang itu tempatnya ada sampai sekarang, tapi apa itu yang digunakan tempat bertapa atau tidak? Tidak Dan juga. secara tidak langsung ini Kaban Anggunan Tongga ini menyatakan keaslian masyarakat Pariaman dari apa ya, Mak ya? Bahwa masyarakat Pariaman itu memang keturunan dari Keturunan Minangkabau. Pariangan Padang Panjang. Iya, iya, Kira-kira iya, begitulah iya, iya, maksudnya. iya, betul, Iya. betul. Baik, Mak, menarik sekali, Mak. Ini sekali rengkau dayung, dua tiga pulau terlampau, Mak. Iya, ada banyak hal yang perlu Iya, kita iya, iya, perbincangkan iya, iya. selain ceritanya. Di sini ada pesan-pesan yang sangat jelas tentang hukum-hukum Islam. Ya, oke. Ya, fikih Islam yang terutama tentang perkawinan. Menarik sekali. Iya, iya. Mungkin kita ambil ceritanya dulu, Bang Adi. Baik, baik, Mak. Dengan senang hati, Mak, kita dengarkan. Silakan, Mak. Jadi ceritanya bermula dari Anggunan Tongga yang dibesarkan oleh ibu ibu asuh lah ya, bukan ibu kandungnya sudah meninggal, dia diasuh oleh bibinya atau eteknya, Ete ya, kalau di Minangkabau Ete. eteknya. Kalau ibunya namanya Gantosani, Gantos. kalau eteknya ini Sutosuri, nah, agak berdekatan namanya. Dia dibesarkan oleh Sutosuri. Dan itulah yang dianggap ibu sampai dia dewasa nanti, sampai dia jadi raja. Nah, pada saat dia di waktu kecil itu sudah ditunangkan dengan anak pisangnya. Anak pisang. Di anak pisangnya itu namanya Putih Gondan Gondoria, Oh, jadi anak Gandoria. dari mama. Hmm, Ini tunangannya sejak kecil, mm. Gondan Gondoria. Jadi memperlihatkan bahwa di Minangkabau itu bahwa bako dan anak pisang itu adalah tunangan. Itu dalam banyak sekali kaba menyatakan demikian. Maksud Cinduamato. Adang tuanku itu kan tunangannya adalah anak pisangnya. Iya, 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 iya. Nah, di sini juga Anggunan Tongga ini tunangannya adalah anak pisangnya. Jadi sepertinya istilah pulang kabako ini bukan di abad-abad sekarang aja nih populer ya, Mak ya. Dari dulunya Iya. udah ada. Jadi kaba ini memperkuat semacam adat
istiadat Minangkabau bahwa pulang ke Bako itu sesuatu yang sangat sakral dan sangat disukai kira-kira begitu. Iya, iya, Bagaimana iya. orang tuaku ditunangkan dengan putih bungsu, bagaimana uh, uh, Anggunan Tongga ditunangkan dengan Gondan Gondoriah yang anak pisangnya, Iya, iya, oke. anak dari mamanya. Hmm. Nah, jadi dia sejak kecil sudah bergaul dengan Putih Gondan Gondoriah ini. Kemudian ada kisah seorang raja di Sungai Garinggiang, Nangkodo Baha, mengadakan gelanggang untuk mencari menantu dari Sumando untuk adiknya Intang Korong. Hmm. Nah, ini kisah masa lalu yang memang khas Minangkabau atau mungkin meniru dari negeri Cina ini. Mencari menantu itu dengan gelanggang. Sembara ya, Mak ya? Sayembara kira-kira Iya, begitu. iya, iya. Nah, jadi sebagai pemuda yang sedang naik daun, ilmu sedang tinggi, tentu gatal tulangnya Anggunan Tongga ini, dia minta izin untuk pergi ke Sungai Garinggiang itu mengikuti perlombaan. Perlombaan ya. Nah, Dengan notabene di saat itu beliau sudah ditunangkan dengan Gondoriah. dia sudah Ada bertunangan, tapi tunangan dia ya. ke sana untuk uji ilmu saja, Iya, iya, kira-kira iya, begitu. iya, iya, iya. Nggak tahu dia Untuk mengalahkan Nangkodo Baha. Ini Iya. karena kerajaan Nangkodo Baha ini sebenarnya saingan, rival dari kerajaan Kampung Dalam tempat Hmm. Anggunan Anggunan Tongga ini. Tongga, iya, iya, iya. Kalau Nangkol Bahar di mana, Mak? Apa Nangkodo kerajaan? Baha di Sungai Garinggiang, Sungai Geringgiang. Kalau ini di Kampung Dalam ya. Kampung Padusunan, Kampung Padusunan. Dalam. Apa Itu negarinya masih ada sampai sekarang. di Kampung Dalam Toboh itu ya, Mak? Iya, betul. Yang simpang 3 itu masuk ke dalam ya, Mak ya? Betul. Tokoh Oke. Kampung Dalam. Oke, siap, Iya. siap. Hmm. Itu Sakari Ilia namanya itu. Iya, 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 Nah, iya. jadi singkat ceritanya, Hmm. menanglah dia dalam berbagai pertandingan di gelanggang Nangkodo Baha itu. Nangkodo Baha ini karena kalah, akhirnya mengeluarkan kata-kata cemooh, mencemooh Anggunan Tongga. Waang santiang di kandang saja, mama wang di pinjaro orang. Hmm. Jadi diceritakanlah bahwa ada 3 orang mama dari Anggunan Tongga. Anggunan Tongga ini tersandra oleh seorang perampok atau bajak laut di sebuah pulau. Iya, iya, iya. Karena Nah, itu dalam memang berdekatan dengan laut itu, Mak ya. Iya, Iya, jadi iya. cerita tentang pertarungan di laut itu bagaimana 3 orang mama dari Anggunan Tongga. Anggunan Tongga ini tersandra di Pulau Binuang Sati namanya. Nah, 3 orang mamanya itu kebetulan gelarnya sama satu dengan saya, satu Mangkudun Sati, yang kedua Nangkodoh Rajo, yang ketiga Kati Intan. Itu 3 mama dari Anggunan Tongga yang dikalahkan oleh seorang bajak laut. Nah, bajak laut di Pulau Binuang Sati. Oke. Nah, dipanas-panasilah Anggunan Tongga, santiang ang pagak di kampung, kira-kira begitu. Sementara Mama Ang dikalahkan dek bajak laut di Pulau Binuang Sati. Begitu ceritanya. Kemudian terjadilah keinginan ya, bergejolaklah keinginan di dada Anggunan Tongga ini untuk membuat barisan untuk menjemput mamanya. Dibuatnya perahu dandang panjang. Nah, dandang panjang ini ada juga kisahnya dalam Cinduamato ini. Nah, dandang panjang ini nakodanya Bujang Selamat. Bujang Selamat ini dalam cerita yang lebih tua adalah yang kemudian menikahi Indo Jelito yang menjadi bapak dari Datuk Perpatian Sabatang. Ceritanya ini seperti mengaitkan dengan kisah-kisah terdahulu di Pariangan. Iya, 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 iya. Dengan dandang panjang itu mereka kemudian menyerang Pulau Binuang Sati dan memenangkan pertarungan sehingga Anggunan Tongga bisa membebaskan mamanya. Tapi mamanya cuma satu yang terselamatkan di sana, Mangkudun Sati yang ceritanya di penjara di sebuah kandang babi. Ketika sudah selamat satu mamanya ini, disuruhnya lah Bujang Selamat kembali ke Padusunan, ke Kampung Dalam.
dengan seorang anak buahnya Malinci Ameh. Malinci Ameh ini kembali ke Padusunan Pariaman untuk membawa mama yang sudah diselamatkan ini. Dan kemudian Anggunan Toga mengatakan Malinci Ameh boleh jadi raja di sana sampai saya pulang, kira-kira begitu. Malinci Ameh malah kemudian naksir atau jatuh hati kepada tunangannya Anggunan Toga. Anggunan Toga, Gondoria. Gondoria, ya. Iya. Jadi banyak konflik percintaan di sini. Oke, konflik roman ya, Mak ya. Satu baru itu ya, ketika anak buah dari Anggunan Toga ini naksir ke Gondang Gondoria mengamuk, marah-marah dan lari ke Gunung Ledang tempat Bapak Anggunan Toga bertapa, batara istilahnya. Nah, itu satu. Kemudian Anggunan Toga tidak tahu kejadian itu, dia terus berlayar mencari mamanya yang dua lagi, Mengkudun Sati dan Kati Intan, ke Kualo Koto Tanau namanya. Jadi ceritanya bercabang-cabang nih. Dia ke Kualo Koto Tanau dan di sana dia mengalahkan Raja Bajak Laut dan bertemu dengan mamanya. Oh ya, sebelum saya lupa ini, ketika akan berangkat berlayar itu, Anggunan Toga ini diminta syarat oleh Putih Gondang Gondoria mencarikan 120 benda-benda atau barang-barang ajaib. Nah, antara lain barang-barang ajaib itu hewan burung nuri yang bisa bicara, beruk yang bisa main kecapi, kemudian kain cindai yang tidak bisa dibasahi air. Ada 120 barang-barang dan benda-benda ajaib yang harus dibawa pulang oleh Anggunan Toga kalau mau pergi berlayar. Nah, salah satu hewan ajaib itu dimiliki oleh anak mamanya di Kualo Koto Tanau ini. Anak mamanya itu namanya Andami Sutan. Nah, ketika akan meminta burung nuri yang bisa bicara, salah satu hewan ajaib itu, Andami Sultan memberi syarat, kamu harus menikahi saya dulu, gitu. Maka menikah pula lah Anggunan Toga dengan Andami Sultan. Ini kalau di Pariaman lagunya banyak ini, lagu Andam itu. Oh, jadi lagu Andam itu? Andam itu dari Andami Sultan itu. Oh, Andam, oi Andam gitu ya, Mak ya? Andam, oi, ya. Iya. Itu jadi lagu sepanjang pantai pesisir itu. Kenapa itu terjadi? Karena Anggunan Toga ini menikahnya hanya karena ingin dapat burung nuri itu. Jadi agak playboy juga Anggunan Toga. Agak playboy juga. Tapi ada satu hal di sini, karena itu adalah anak pusako, anak pisangnya juga, anak mamanya, anak dari Nangkodoh Rajo, itu kan salah satu mamanya. Ya, bagi masyarakat diterima saja bahwa seorang pemuda itu mempunyai istri lebih dari satu. Ini artinya ketika Islam sudah cukup kuat di Minangkabau khususnya di Pariaman, bahwa menambah istri itu biasa-biasa saja, kira-kira gitu. Walaupun dia sudah tunangan, nah menikah dengan Andami Sultan sampai dia hamil, datang bisikan bahwa Anggunan Toga harus segera pulang. Karena ini Gondang Gondoria sedang akan direbut orang, akan direbut oleh anak buahnya yang disuruh jadi raja itu, yang Malinci Ameh. Maka berlayarlah dia pulang, didahului oleh burung nuri yang bisa bicara tadi. Burung nuri yang bisa bicara tadi datang menemui Gondang Gondoria dan mengadukan ke Gondang Gondoria, Anggunan Toga ternyata sudah menikah dengan Putih Andami Sultan. Iya. Ada lagunya lagi itu, Andam Oi Andam itu. Banyak sekali lagu Andam Oi Andam itu di ujur pesisir, khususnya Pariaman, Tiku Pariaman itu. Ini rintihan atau kesedihan seorang istri yang dinikahi karena hanya materi, kira-kira begitu. Lalu ditinggalkan dalam keadaan hamil. Ketika kembali ke Pariaman, ke Padusunan, Anggunan Toga ini ingin menikahi Gondang Gondoria. Mereka menemui seorang ulama,
Tuanku Rajumudo istilah namanya. Pulang dari Kuala Kertotanau itu, Anggunan Tongga menemui Gondang Gondoriah untuk menikah. Gondang Gondoriah lari ke Gunung Ledang menemui bapaknya, dan di sana terjadi berbagai usaha dari Anggunan Tongga untuk merayu dan kembali bersama dengan Gondang Gondoriah. Ketika mereka akan menikah, ternyata terbuka sebuah rahasia bahwa Gondang Gondoriah ini pernah sepersusuan dengan Anggunan Tongga, karena Anggunan Tongga ini ibunya meninggal waktu kecil. Dia menuju kepada ibunya Gondang Gondoriah, eteknya suami istri dari mamaknya. Karena sepersusuan, maka kata Tuanku Haji Mudo, ulama di situ, Anggunan Tongga tidak boleh menikah secara agama. Mereka harus mengirap. Nah, itu akhir ceritanya mereka mungkin meninggal atau meninggalkan kampung, tidak jelas. Dalam bahasa Kabahnya mengiruk kalangi. Tak bajodoh di dunia, di akhirat basuh nanti, kira-kira begitu. Dan kabar ini sampai kembali kepada Andami Sutan yang sudah melahirkan anak, dan anaknya itu yang menangis tentang nasib ibunya. Jadi ratoknya di sini ratok Andam yang paling banyak. Kemudian ada Intan Korong yang semula sempat jatuh cinta dengan Anggunan Tongga lalu ditinggalkan. Jadi banyak kisah roman Anggunan Tongga ini di antara 4 wanita itu. Ada 4 wanitanya itu. Anggunan Tongga dengan Gondang Gondoriah. Kemudian ada Intan Korong yang dilombakan oleh abangnya, ditinggalkan. Kemudian ada Andam. Kemudian ada Suto Suri yang membesarkan Anggunan Tongga. Ini ibu bundo kandungnya itu Suto Suri. Di kerajaan Padusunan atau kerajaan Kampung Dalam. Ceritanya ini memang banyak beloknya dan banyak romannya. Itu menariknya, sehingga dia tetap laris manis didendangkan dimanapun. Di sana ada berbalas pantun antara laki-laki dan perempuan. Andami Sutan berbalas pantun dengan Burung Nuri, berbalas pantun dengan Anggunan Tongga, atau Intan Korong berbalas pantun dengan Anggunan Tongga, atau Gondang Gondoriah berbalas pantun dengan Anggunan Tongga, begitu. Nah, itu yang menyebabkan Kabah ini sangat disukai oleh generasi muda. Kalau sudah Basi Jobang itu yang banyak yang hadir itu yang muda-muda. Maka di daerah 50 kota dikenal si Jobang itu ada kawannya, Basi Jontia. Oh, gitu. Basi Jontia itu arti sebenarnya adalah ketika tukang si Jobang ini, tukang Kabah ini menjentikkan jarinya di kotak korek api. Tapi kayak sepertinya lebih populer Basi Jontia emak ya dibanding Basi Jobang. Iya, Basi Jontia itu dimaknai juga pertemuan laki-laki dan perempuan, generasi muda, saling berkenalan di malam mendengar si Jobang itu. 50 kota agak lebih lebih terbuka masyarakatnya. Iya, betul. Terbuka ya. Jadi pertemuan generasi muda itu lebih sering dalam pesta-pesta adat itu. Kalau ada yang barale, ada si Jobang, si Jontia pasti hadir juga. Si Jontia itu kegiatan pertemuan laki-laki dan perempuan, remaja, bergembira. Berarti kotak korek api seperti yang dilakukan oleh tukang dendang itu. Iya, berarti istilah Sumarak Nagari dan Mudo ini lebih kentara di kota ya, lebih jelas di situ. Iya. Maka dalam pantunnya, dalam
selokanya luhak nan bunsu itu ayahnya Jani. karuah Ayah ikannya jina. Iya, iya, iya. Masyarakatnya itu sangat terbuka dan gadis-gadisnya mudah bergaul, kira-kira begitu. Betul, betul. Ikannya jina itu tentang remajanya itu. Jadi kalau dikatakan Bundo Kandung 5P rumah Nenggadang, Semarak Nagari dan Mudo, jadi memang di sana lebih kental ini Semarak Nagari ini, Mak ya. Betul, lebih terbuka. Lebih terbuka itu ya, Pak. Baik. Walaupun ceritanya tentang Pariaman, Iya, tapi iya, iya. terkenalnya justru di daerah 50 kota sampai ke Pangkalan Kota Baru, sampai ke eh, Bangkinang, Salo, Ayati, itu banyak itu. Si Jombang itu. Iya, iya, baik, baik. Baik, Pak, tadi Di ada Mae, Heeh. ya. Tadi ada yang mencoba menelpon. Nah, ini dia, Mak. Kita coba terima ya, Mak ya. Kita terima tanggapan dari pendengar kita di 812-414. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Pak? Halo, Ilham. Pak Ilham. Oke, Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, Pak tuanku. Kalau cerita itu agak panjang, tapi yang mau saya tanyakan kalau menyimpang dari itu, tapi bukan menyimpang, saya terkesan dengan anak pisang dan tembakau aja. Oke, silakan. Boleh nggak ditanyakan hari ini, Mama Udun? Iya, silakan. Enggak, saya menanyakan, anak pisang itu kalau zaman sekarang agak berkuasa daripada yang namanya bakonya gitu kan, kita sendiri misalnya kan. Itu satu. Nah, secara warisnya yang saya tanya ini, berhakkah anak pisang itu mendapatkan yang namanya pusako untuk dia? Dia anak angkat dan tentunya ibunya yang beralur dengan raji. Dia sih kan di luar raji gitu kan. Nah, ada hak dia di pusako. Demikian Mak Magudun dan Adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Ini pinternya orang Minang ya, Mak ya. Dari cerita bisa disisip juga ini masalah ajaran. Silakan, Mak tuanku. Iya, kalau dalam Ranji Pusako, anak pisang itu tidak punya hak terhadap harta pusaka bakonya. Bakonya ya. Iya, Karena dia udah lain suku berarti, Mak ya. udah lain suku. Tapi ada tapinya. Anak pisang itu pisau tajam, bako balik yang tabak. Istilahnya begitu. Kenapa? Karena dia anak dari mama. Maka di rumah bako itu sering anak pisang ini agak berlantas angan kata orang itu ya, Pak. berlantas angan gitu ya. Istilah namanya. Berlantas angan itu kenapa? Karena dia disayangi oleh bakonya. Iya, ya karena dia anak mama nih, itu ceritanya, Pak ya. Ya, ini anak dari mama ini kesayangan. Iya. Kalau sayang dengan mama atau hormat dengan mama, tentu anaknya juga disayang. Apalagi kalau mama nih, mama pengulu gitu ya, Pak ya. Yang dihormati, yang berkuasa, tentu dia sangat disayang. Iya. Tapi dia sampai menguasai harta. Itu sudah melanggar aturan itu kalau anak pisang sampai menguasai harta bakonya. Kalau sekadar dimanja di rumah bakonya, makannya segala macamnya, bahkan kalau barale dia yang duluan dapat kepala kambing, itu kebiasaan ketika anak pisang ini memang disayangi bakonya. Bahkan sampai ada anak pisang pun tinggal di rumah bako itu ada ya, Mak ya. Ada yang dibesarkan di rumah Dibesarkan bako. ya, betul. Kisah yang paling terkenal kan itu kisah seorang tokoh sastrawan kita yang menulis novel Bako itu. Betul. Siapa nama beliau? Iya, sebentar, Mak, saya pilah di sini, Mak. Ini menarik juga nih dari yang menggantungkan sampai ke bako ini. Iya. Jadi ini juga mengisyaratkan sepertinya kalau Minangkabau itu walaupun materialisme, tapi apa istilah Mamat lu paternal yang lebih apa ya, Mak? Artinya Jadi paternal. posisi ayah pun itu juga berpengaruh besar dalam Minangkabau. Buktinya anak ayahnya ini bisa di rumah keluarga ayahnya dibesarkan gitu ya, Mak ya. Jadi tidak ada pemisahan sebenarnya gitu, Mak ya. Oke, Mak, lanjut, Mak. Artinya begini, hubungan bako dengan anak pisang sebagai tunangan itu dunia akhirat. Kalau di akhir cerita Anggunan Toga tadi kan ceritanya begitu. Dunia mereka tidak boleh menikah karena sepersusuan, Iya. maka di akhirat mereka berjodoh.
ceritanya begitu. Hmm. Jodoh dunia akhirat, Bako dan anak pisang. Ini pesan, salah satu pesan dari Kaba Anggunan Tongga ini yang menjelaskan ini memang memperkuat kekerabatan di Minangkabau yang paternal, kata Bung Adit tadi itu. Ya, saya juga Bahwa mama itu di dalam dirinya ada dua cancang sagaraga, istilahnya kemenakan dan anak itu tidak bisa terpisah. Anak cie kemenakan sebuah, itu istilahnya. Hubungan anaknya dengan kemenakannya itu tidak bisa dipisahkan di dunia dan di akhirat. Nah, disitulah laki-laki Minangkabau itu harus berlaku adil dan hati-hati. Jangan terlalu memanjakan anak sehingga bakonya seperti bapak yang tadi itu merasa terzalimi oleh anaknya. Jadi walaupun anak mama, anak penghulu, tidak boleh dia menguasai harta pusaka dari bakonya. Baik. Ini pesannya, Mak ya. Jadi sesayang-sayangnya ke bako gitu ya. Ya bako ya. Anak pisang lah ya, Mak ya. Sesayang-sayangnya bako ke anak pisang. Bako ke anak pisang gitu ya. Namun ya ibarat kata nih, yang pisang yang sesungguhnya jangan sampai apa ini yang pusaka yang ini tetap beda ya. Jadi ya. Jadi sawah itu bapak matang, ladang berintala. Betul. Tidak boleh anak pisang itu menguasai harta dari bakonya, walaupun bapaknya seorang penghulu. Baik. Menarik sekali. Saya ini jadi teringat juga nih, Mak, kalau nggak salah satu ajaran bahwa anak angkat atau anak apalah itu bukan anak kandungmu, itu kalau nggak salah ajaran ya, Mak ya, salah satu ajaran di agama kita ya, Mak ya. Bahkan sedekat-dekatnya dengan anak yang lain, anak angkat kan, anak asuh apa, dia bukan anak kandung. Anak angkat itu tidak dapat warisan. Nah, itu dia, bukan anak kandungmu. Begitu agak mau mengajarkan. Kalau anak angkat mau diberi sesuatu, diberi hibah. Ya. Nah, itu juga terrefleksi nih ke antara bako dan nak pisang tadi itu, Mbak ya. Betul. Okay. Jadi atau bako itu tidak bisa dikuasai anak pisang kecuali dihibah oleh bakonya. Banyak itu terjadi. Ini bakonya sayang dengan anak pisangnya, dihibahkan tanah biasa aja, masa lalu biasa itu. Iya. Baik, kalau kedekatan anak pisang dan bako tuh saya sendiri juga merasakan tuh, Mbak. Bahkan ada saudara saya dibesarkan di rumah bako, tetapi ya yang harta pusaka tidak pernah disentuh gitu lah. Itu beda lain sebenarnya. Oke, baik, Mak, kita kembali ke apa, Mak? Sepertinya jawaban untuk Pak Ilham ini udah sampai, Mak ya. Kita kembali ke, saya coba pengen tarik ke kearifan lokalnya. Jadi kalau tadi pertama begitu menghargai sebuah hubungan antara anak pisang, antara baku dan anak pisang, saya pengen tarik kearifan lokalnya. Ternyata memang walaupun kita matrilineal dalam secara umum gitu ya, Mak ya. Kalau bahkan Mama sendiri sudah mendeklarkan kalau nggak salah dulu tuh, Mama saya pengen sudah Mama paternal itu, Mak ya, bahwa laki-laki pun juga bukan hanya abu dan teh tungku dalam perkawinan Minangkabau, Mak ya. Dia juga bisa jadi nih Mama kan gitu ya, Mak ya. Nah, sehingga anaknya pun tetap di dua keluarga ini tetap diperhitungkan. Jadi apa istilahnya, tidak ada dipisah-pisahkan gitu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Itu pertama. Sebuah. Anak kewanakan sebuah ya, Mbak ya. Ya, satu ya. Ada lagi nilai yang nyata diperlihatkan dalam Kaba Anggunan Tongga ini. Iya, Mak. Bagaimana seorang kemenakan begitu berbakti kepada mamak-mamaknya. Jadi berbakti menyelamatkan mamaknya dari cengkeraman bajak laut, berbakti kepada mamaknya menyelamatkan dari peperangan, menyelamatkan mamaknya dengan menikahi anaknya, dan seterusnya. Tiga mamak dari Anggunan Tongga ini diselamatkan masa tuanya oleh Anggunan Tongga, kira-kira begitu. Dan kemudian Anggunan Tongga dibesarkan di rumah gadang oleh eteknya. Nah, ini menggambarkan Minangkabau sekali. Iya. Dia tidak dibesarkan oleh ibu tiri. Dia dibesarkan oleh eteknya. Suto Suri itu adalah eteknya, adik dari ibunya. Nah, ini gambaran-gambaran Minangkabau masa lalu yang sangat nyata. Nah, kemudian pertunangan dengan anak pisangnya, Bondan Bonuriah anak pisangnya, Andami Sultan itu juga anak pisangnya.
Kemudian salah satu kehebatan cerita ini sehingga begitu terkenal dan melahirkan satu cabang kesenian Minangkabau. Si Jobang itu salah satu kesenian yang sangat terkenal Populer ya, ya betul. 50 kota khususnya sampai ke daerah Melayu sana, bahkan dijadikan ya salah satu karya seni juga kunci tunggal itu. Bahkan yang lebih luar biasa menariknya saya pikir adalah justru keseniannya hanya berbekal satu korek api gitu ya. Api. Bukan alat. Yang terkenal si Jobang itu si jontiaknya itu menjentik korek api itu. Korek api gitu ya, Mak, walaupun kemudian diplesetkan si jontiak itu kerja wanita remaja-remaja cantik mencari pacar gitu. Iya. Jadi Mas Jonti ini jatuhnya nih ke tempo aja nih sepertinya, Mak ya. Kalau ya tempo, dan memang jadi musik pengiring yang kemudian dikembangkan dengan kecapi. Kalau sekarang lebih banyak dengan kecapi. Kecapi ya. Oke, baik. Yang bisa Basi Jontia itu mungkin generasi lalu lah. Yang hanya mengendalikan korek api. Generasi selanjutnya sudah dengan saluang, dengan kecapi. Kecapi lebih banyak. Ya, baik. Nah, apalagi setelah masuk dalam salah satu mata kuliah penting di Institut Seni Indonesia di Padang Panjang, si Jobang itu dikembangkan dengan instrumen musik lengkap itu. Jobang itu salah satu seni yang dibesarkan di ISI Padang Panjang. Tetap dengan musik korek api ya, Mak? Iya, itu yang dikembangkan dengan berbagai alat musik lain. Iya. Dendangnya tetap. Dendang si Jobangnya tetap. Iya. Dendang si Jobangnya itu menjadi satu kesenian seni Minangkabau yang dibesarkan itu. Di samping ngerandai ya. Kalau rabak kan sudah berkembang lebih dulu di masyarakat pesisir, tapi si Jobang ini memang dikembangkan oleh para seniman karena awalnya terlalu sederhana tampilannya dengan jentikan di korek api itu. Lalu dikembangkan oleh Pak Seniman. Begitu Bang Adit. Iya. Nah, menariknya begini, Mak. Ketika kabar Mak Cindumato gitu ya, Cindumato lebih saya melihat kepada patriotisme membela harga diri keluarga, katakan demikian ya, Mak ya. Betul. Nah, harga diri keluarga, bahkan Cindumato mau pasang badan, mau berkorban demi harga diri keluarganya yang tanda kutip ini dipermalukan ya, walaupun bagi Dan Tuan Kuti sendiri itu bukan ya satu yang bisa diterima dengan lapang dada dengan walaupun ya secara politis ya. Nah, tapi itu saya melihat nilainya. Nah, sementara di ini lebih ke roman sepertinya dari cerita ya, Mak ya, ke patriotismenya ketika menyelamatkan mamanya yang bertiga ya. Oke. Yang disandra oleh bajak laut di Pulau Benoang Sati. Walaupun dia melakukan itu setelah dapat sentilan nih, Mak ya, dari Nanggodo Baha. Iya, mirip dengan Cindumato. Iya. Cindumato itu kan dapat sentilan juga di Galanggang ketika ada isu yang mengabarkan bahwa Dang Tuangku itu sakit-sakitan, kena sakit kulit, nampi, segala macam ya. Lalu tunangannya sudah mau diambil oleh Bang Jayo. Di sana harga diri ya. Kalau di Anggunan Tongga ini harga dirinya mamanya disandera bajak laut. Agak berbeda. Nah, saya ingin ambil garis di sini, Mak, garis benang merahnya, Mak, untuk pembelajaran ya. Kan yang sangat tipis akhirnya, Mak. Ketika suatu lakukan karena sentilan, kan gitu ya, Mak ya. Ini kan jatuhnya kalau zaman sekarang kan bisa bilang provokasi nih, Mak. Nah, kira-kira di mana kita ambil nih garis pembatas gitu ya dalam ajaran, bisa kami dari yang menentukan nih bahwa sebuah provokasi itu ya itu masih dikatakan sesuai dengan nilai keminangkabauan gitu ya. Ketika dibandingkan dengan sesuatu yang ya kita jangan cepat terprovokasi lah gitu ya, Mak. Kalau itu kan kesannya Anggunan Tongga langsung terprovokasi itu, Mak. Wang ya manang di kampung saja kan gitu ya, Mak ya, jambo yo. Tapi mamaang tuh di sini nah kan gitu ya, Mak ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada sebuah
kecenderungan dalam cerita ini Mak ya, secara umum saya lihat dalam cerita ini ada kecenderungan kalau ada dengan mudahnya terprovokasi gitu kan Mak ya. Nah ini kan kalau kita tarik ke zaman ini kan bahaya juga nih Mak. Kalau sebuah negari begitu atau seseorang di sebuah negari begitu gampang terprovokasi, ini kan bahaya juga. Nah makanya tapi saya tidak melihat bukan Anggunan Tongga gampang terprovokasi, itu nilai patriotiknya luar biasa, membela harga diri mamanya. Cuman kita pengen lihat batas ini Mak. Apa batasnya yang bisa kita jadikan pegangan ketika orang menyentil ini kita harus bergerak. Ketika ini atau berdiri gitu ya. Ketika ini yang di luar ini janganlah gitu lah kan itu Mak. Ya kira apa nih batasannya Mak? Iya, ini kan latar ceritanya memang bangkitnya harga diri itu ketika orang terhina, merasa dihina atau merasa dibongkar kekalahannya yang tidak dia sadari. Ya. Jadi bukan hoak di sini, bukan provokasi yang lebih jelasnya, penyadaran. Kadang-kadang penyadaran itu datang dari kata-kata yang memang tidak manis. Iya betul. Terkadang yang pahit itu yang kadang-kadang menyadarkan. Kata orang mah obat itu banyak yang pahit Mak ya, kita yang manis gitu. Betul. Jadi kesadaran Anggunan Tongga termasuk kesadaran Cinduamato bahwa mereka sudah dihina itu datang dari berita pahit. Kira-kira begitu. Nah, dan berita pahit itu dibumbui dengan provokasi. Kalau beritanya kan sahih itu. Berita mamanya ditahan ini Mak ya. Mamanya ditahan, dikalahkan oleh bajak laut itu sahih ya. Iya. Nah, kemudian dipanas-panasi uang bagak di kandang. Diprovokasi di sana gitu Mak ya. Ini ya. Nah, kemudian saya juga pengen mengambil sebuah kearifan nih Mak di sini. Oke, mungkin ini roman ya, settingannya roman gitu ya. Ketika dia harus menikahi siapa Mak yang di pulau itu Mak ya, yang Andam ya. Pisangnya juga. Ya, Andam Sultan nih Mak ya. Andam Sultan. Hanya, Ya. tapi Andam harus kita ingat juga catatannya bahwa dia menikahi bukan karena nafsunya kan gitu ya Mak ya, tapi karena keinginannya membahagiakan calon tunangannya kan gitu ya, atau tunangannya untuk burung-burung nuri ini. Nah, memenuhi syarat yang diminta oleh Gondang Gondoria tentang burung nuri yang bisa bicara. Dia terpaksa harus menikahi. Kenapa ini saya pertegas Mak? Takutnya nanti ini jangan orang Minang ini begini gitu. Kita harus berjelas ini ya. Jadi romannya di sana bukan roman karena pemuda yang mata keranjang, tapi karena dia ingin memenuhi tugasnya. Termasuk ketika dia mengalahkan Nang Podobaha dan Intan Korong jatuh hati kepada dia lalu ditinggalkan, dia bukan preman yang ingin merebut hati Intan Korong, dia hanya pemuda yang ingin memperlihatkan jati dirinya saja. Tidak mau kalah kira-kira begitu karena kerajaan berdampingan itu. Nah sayangnya dia mematahkan hati Intan Korong. Oke. Sepertinya nih kearifan juga ya bagi yang muda nih Mak. Jadi setiap langkah itu juga butuh pertimbangan gitu ya Mak ya. Muka belakangnya seperti apa? Kalau ini dilakukan, ini dampaknya apa nih? Kalau seandainya kan begitu banyak pertimbangan ya Mak ya. Tapi namanya darah muda gitu kadang-kadang ya susah juga ya Mak. Jadi baik Cinduamato atau Anggunan Tongga itu memperlihatkan bahwa tokoh ini memang temperamen sebagai orang muda Minangkabau yang tidak lemah. Semangatnya semangat luar biasa. Semangat untuk menang, semangat untuk sukses, semangat untuk terkenal itu tinggi. Iya betul. Itu satu kearifan yang harus kita ambil ya Mak ya. Sebagai anak muda Minangkabau tidak ada istilah ya tanda kutipnya melempem lah gitu deh Mak. Anak muda Minangkabau, Anggunan Tongga dan Cinduamato itu adalah tokoh yang tinggi kualitas kepribadiannya dan juga apa istilahnya ya, bukan kaleng-kaleng begitu ya. Kaleng-kaleng ya, baik. Dia taksir banyak wanita juga gitu.
Ya, baik Mak. Jadi memang begitu banyak ya sepertinya kearifan lokal yang bisa kita petik dari dua kaba ini saja gitu ya, belum ke kaba lain ya Mak ya. Apakah nilai-nilai patriotisme, apakah nilai harga diri sebuah keluarga. Saya jadi ingat Mak, ada ya fitur apa ya? Artinya kalau kalau tikam bunuh bisa berdamai, kalau curi apa bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau padusi nan lah dicoreng kan gitu ya Mak ya. Nah, itu semuanya turun. Nah, itu kan lagi-lagi kan harga diri keluarga nih Mak ya, yang apa? Betul, betul, betul. Nah, Kalau ada yang menghinakan keluarga, apalagi saudara perempuan itu semua, tidak maaf itu. iya semuanya turun. Saya tertarik saya lupa nih urutannya apa. Ya, istilahnya malu alun bagi. Gitu ya Mak ya. Arato bisa dicacah, Ya. tapi malu dan tidak bisa dibagi. Kalau dipermalukan, nah itu tebusannya nyawa, kira-kira begitu. Sampai ke sana ya Mak ya. Baik Mak. Mungkin dalam kesempatan kita akan coba ulik juga nih bagaimana seharusnya membela keluarga gitu ya, Mak, ya, di Minangkabau. Betul. Oke. Ya, karena saya pikir semuanya bisa kita tarik benang merahnya ke zaman ini Mak. Bagaimana kita ya ketika keluarga kita umpamanya sekarang dipermainkan, apakah kita diem gitu ya Mak ya, tapi dengan cara apa? Kan itu lagi persoalannya Mak ya. Sekarang kita hidup di zaman yang negara punya hukum, punya semacam ya, kita juga ikuti aturan kan, seperti itulah kira ya Mak ya, yang akan kita coba ulik-ulik gitu Mak. Oke. Insya Allah. Baik Mak tuanku, terima kasih Mak, menarik sekali dan saya begitu begitu terpesona dengan dua kaba ini yang begitu banyak nilai-nilai dalamnya. Mudah-mudahan jadi referensi bagi kita, terutama bagi adik-adik kita nih, para pemuda gitu ya Mak ya, para istilah orang sekarang milenial dan Gen Z ya. Jadilah anak Minangkabau yang punya punya semangat juang gitu ya Mak ya, punya kemudian harga diri, juang gitu ya. Ya aktual, dia memperlihatkan dirinya. Iya. Ini dadaku kira-kira. Iya. Kalau orang sana bilang here I am katanya Mak ya, inilah saya gitu. Iya. Oke, baik Mak. Terima kasih Mak untuk dua kabar ini dan terima kasih untuk segala pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi situasi dingin ini untuk kita di zaman ini yang notabene ya sepertinya memang harus kembali menghidupkan identitas kita sebagai orang Minangkabau dengan nilai-nilainya gitu ya Mak tuanku ya. Baik Mak, sampai jumpa Mak di minggu depan insyaallah. Tetap sehat ya. Tetap sehat dan tetap bisa naik surau nih. Oke, baik. Baik, dan saudara pendengar di mana-mana berada, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan lokal dalam Kaba Anggun Nantongga. Ya, begitu saudara pendengar. Setelah sebelumnya kita juga dapat pencerahan tentang Kaba Cindumato. Ya, mudah-mudahan minggu depan dan seterusnya kita akan lebih ulik lagi tentang Minangkabau ini dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Ya, terutama untuk kita para generasi muda Minangkabau hari ini yang bisa mengatakan inilah saya, inilah anak negeri Minangkabau, inilah Minangkabau, begitu. Baik, sampai di sini dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dunsana pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 menargetkan pengumpulan zakat sebesar 12 miliar. Hingga bulan ini baru tercapai 10,6 miliar rupiah. Pencapaian pengumpulan zakat tersebut berasal dari aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat, baik di ranah maupun di rantau. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Padang Pariaman, Rahmat Tuanku Sulaiman, kepada RRI mengatakan, dalam upaya pencapaian target pengumpulan zakat tersebut, pihaknya menawarkan berbagai program unggulan yang ada di Padang Pariaman. Dunsana pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat membangun sebanyak 3 unit kandang komunal di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, guna melindungi ternak warga dari serangan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar, Rusdian P. Ritonga di Lubuk Basung mengatakan, 3 kandang komunal itu dibangun di Marambuang, Nagari atau Desa Baringin, Sipinang Nagari Tigokoto, Sipinang, dan Tantaman Nagari Ampekoto, Palembayan. Ia mengatakan pembangunan kandang komunal itu dilakukan secara swakelola oleh pemilik ternak. Sementara seluruh bahan berupa kawat berduri, semen, atap seng, dan lainnya berasal dari dukungan program Yayasan Sintas Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.